liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa tas'alu mata adnaba an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta yasfa Allahu an dzambihi wa ma huwa dzambul mutaqaddim wal mutaakhir wa aina ismatul anbiya ar-rafi'ati 'an adh-dhanb wa kayfa yakunu al-fathu sababan lil maghfirah wa ma hiya al-'alaqatu bainahuma. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman surat Al-Fatah ayat 2. Yaghfir laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Tentu Anda bertanya, kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa sehingga Allah mengampuni atas dosa-dosa beliau? Lalu dosa apa yang telah dilakukan oleh beliau? Karena ayat ini menjelaskan dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang. Dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang itu berupa perbuatan apa? Setelah itu di mana ismatul anbiya? Bahwa para nabi terjaga dari perbuatan salah dan dosa. Kemudian beliau dinyatakan melakukan perbuatan dosa, mel'anatu bainahuma. Apa keterkaitan di antara keduanya? Sehingga beliau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang. Faidan ma huwa al-jawab? Al-jawab laisa al-muradu bidzanbi huna dzanbur rasul haqiqatan wa waqi'an. Kaifa wa huwa ma'sumun 'anil khati'ati wal khata'. وإنما المراد أن المشركين كانوا يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مذنب في دعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك وفي محاربته الأوضاع السائدة والتقاليد الموروثة. Jawab dari beberapa pertanyaan terdahulu, bukanlah yang dimaksud dosa karena beliau melakukan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang melawan syariat. Mengapa beliau tidak melakukan perbuatan maksiat? Beliau tidak akan melakukan perbuatan melawan syariat karena beliau ma'sum, terjaga dari perbuatan salah dan dosa. Lalu apa yang dimaksudkan dengan melakukan dosa? Tentu yang dimaksudkan dengan melakukan dosa karena orang-orang musyrik mereka menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa sebab beliau mengajak mereka supaya beriman kepada Allah, supaya mereka membenarkan kalimat tauhid.
dan beliau mengenyahkan keyakinan yang salah, mengenyahkan kesyirikan. Tidak hanya terbatas di situ, bahkan beliau memerangi tradisi-tradisi jahiliyah, sehingga mereka dikeluarkan dari kegelapan ke alam yang terang benderang. Itu oleh mereka dinyatakan sebagai perbuatan dosa. Amal maghfiratu wal muradu biha anna haula'il musyrikin ittashafu muakhiran wa ma'al ayyami wal ahdath anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bari'un min kulli dhanbin wa annahu rasulullah haqqan wa sidqan wa annahum kanu humul mudhnibina fi ittihamihi wa ta'ni bi risalati. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan al-maghfirah? Pengampunan. Bahwa orang-orang musyrik setelah menyaksikan beberapa peristiwa atau melewati beberapa kejadian dari perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka mengetahui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak bersalah. Karena beliau mengajak umat manusia agar supaya mereka beriman kepada Allah. Dan beliau mengajak kepada umat manusia supaya bersaksi bahwa Muhammad itu sebagai utusan Allah. Dengan bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang nyata. Tentunya setelah mereka mengetahui bahwa ajaran tauhid itu ajaran yang benar, dan beliau sebagai seorang rasul itu dikokohkan dengan beberapa bukti-bukti yang nyata, akhirnya masyarakat Makkah mereka mengetahui, mereka meyakini bahwa merekalah orang-orang yang berdosa. Mereka orang-orang yang memiliki kesalahan karena keyakinan mereka yang sesat. Dari sisi yang lain, mereka dinyatakan berdosa, mereka dinyatakan melakukan kesalahan sebab mereka menuduh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Beliau dinyatakan sebagai seorang pembohong, beliau dinyatakan sebagai seorang tukang tenung. Begitu juga mereka mencela kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawrihu dzalik anna ar-rasul al-a'lam sallallahu alaihi wasallam da'a ila at-tauhid wa naddada bil asnam wa ahliha وحارب الظلم والاستغلال وما إلى ذلك من مفاسد الجاهلية وتقاليدها. Penjelasan lebih lanjut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajak umat manusia kepada kalimat tauhid. Beliau mengajak kepada umat manusia supaya tidak menyembah berhala-berhala. Karena berhala-berhala itu menyesatkan. Beliau mengajak kepada umat manusia supaya mereka
memerangi kezaliman, mengenyahkan penindasan, serta selain dari itu mengajak manusia supaya tidak melakukan kejahatan, keburukan, dan meninggalkan tradisi-tradisi jahiliyah. Itu adalah ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyu syai'in a'lamu dhanban wa jurman 'indal jahili wa ghayrihi min at-ta'ni bi muqaddasati ad-diniyah wa 'adati abaihi wa ajdadihi allati hiya juz'un min tabi'atihi wa qiyamihi. Maka dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya dakwah tersebut merupakan dosa besar. Bagi siapa? Bagi masyarakat jahiliyah. Mereka menganggap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan. Karena dianggap ajakan beliau itu menodai agama mereka, menodai tradisi para pendahulu mereka yang diajarkan oleh para ayah dan kakek-kakek mereka. Sebagaimana mereka sudah terbiasa hidup dalam keadaan kegelapan, hidup dalam alam jahiliyah. Walakin ba'da an azharallahu dinahu wa nasara nabiyahu bid-dalaili wal bayyinat wa dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja wa minhum al-musyrikuuna alladhina kanu yanzuruna ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nazaratahum ila man tajarrama alaihim wa ala alihatihim wa abaihim. Akan tetapi telah berlalunya masa, telah terjadinya peristiwa demi peristiwa, Allah Subhanahu wa ta'ala setelah itu memenangkan agamanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kepada nabinya. Di antara pertolongan Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diberi dalil-dalil dan bukti-bukti yang nyata. Beliau diberi Alkitab, diberi wahyu, syariat diturunkan, hukum-hukum ditegakkan, sehingga manusia tidak lagi berada di alam kegelapan. Setelah itu, manusia akhirnya masuk ke dalam agama Allah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Di antara mereka adalah kuffar Quraisy. Di antara mereka yang memeluk Islam adalah orang-orang musyrikin dari suku Quraisy yang dahulunya mereka memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang melakukan dosa besar, sebagai orang yang melakukan kesalahan karena beliau mencela kepada Tuhan mereka, dan beliau mengenyahkan tradisi yang telah diajarkan oleh para ayah mereka. Namun setelah mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah al-muhib, beliau adalah orang yang benar, dan mereka ketika itu orang-orang
yang dikondisikan dalam agama jahiliyah sebagai orang-orang yang salah dan orang-orang yang sesat, lalu mereka membenarkan ajakan serta ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan itu merupakan bentuk pengampunan. Fi qoulihi ta'ala inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Setelah itu Allah berfirman, liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ayat ini memberikan arti majaz. Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Masyarakat Quraisy yang asal mulanya tidak beriman kemudian beriman, yang asal mulanya menganggap ajakan Nabi Muhammad itu salah, itu sesat, kemudian mereka mengakui bahwa ajakan tersebut bukan ajakan yang salah, bukan ajakan yang sesat. Seakan mereka memaklumi, mengampuni apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khulasah anna al murada bi dhanb ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dhanbuhu fi ja'ni a'da'ihi al-musyrikin la dhanbahu fil waqi'. Kesimpulan dari beberapa penjelasan yang telah kita sampaikan bahwa yang dimaksud dengan dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu suatu perbuatan dosa atau salah sesuai dengan anggapan musuh-musuh beliau dari orang-orang kufar Quraisy. Bukan karena dosa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena beliau melakukan perbuatan maksiat, bukan karena beliau melawan hukum, akan tetapi yang dimaksud dengan dosa ajakan beliau kepada kalimat tauhid yang dianggap oleh musuh-musuh beliau itu sebagai perbuatan dosa. Wal murad bil maghfirati maghfiratuhum lahu hadha dhanb al maz'uma aw tawbatuhum mimma kanu yadhunnuna bi nabiyyir rahmah. Kemudian yang dimaksud dengan al-maghfirah adalah mereka mengampuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dosa karena beliau mengajak kepada kalimat tauhid, dan itu menurut anggapan mereka sebagai dosa besar. Setelah itu mereka memaafkan. Setelah itu mereka beriman. Maka ketika mereka beriman, seakan mereka memaafkan, mengampuni seluruh ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalimat tauhid yang dianggap oleh mereka melakukan dosa besar.
Amma nisbatul dzanbi ila Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi dhahiril kalam wa nisbatul maghfirati ila Allah amma hadhihi wa amruha sahlun lianna al-majaza yattasi'u laha wa li aktsara minha. Maka dosa yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ampunan dari Allah bi qaulihi ta'ala liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Maka susunan kata tersebut dalam bahasa Arab disebut majaz. Arti kata yang digunakan bukan untuk arti kata yang sebenarnya, maka itulah dinamakan majaz. Lughatul Arabiyyah. Allah memberikan ampunan setelah Allah memberikan kemenangan. Kemenangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang tidak beriman, kaum musyrikin, akhirnya membenarkan kepada ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saatkan mereka memberikan ampunan kepada dosa besar yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengajak mereka supaya beriman kepada kalimat tauhid. Amma wajh as-silati baina al-fathi wa hadhihi al-maghfiratu واضح لأن الفتح هو السبب الموجب للكشف عن صدق الرسول صلى الله عليه وآله وبراءته من الذنب المسحوم الذي رماه به المشركون من قبل الفتح. Adapun keterkaitan antara lafal al-fatah begitu juga dengan lafaz al-maghfirah. Al-Fatah memiliki arti kemenangan, al-maghfirah memiliki arti pengampunan. Tentu sangat jelas sekali. Kenapa? Karena setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal itu merupakan sebab utama dari kebenaran ajakan beliau, dari dakwah beliau. Sehingga mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah yang asal mulanya bermusuhi kepada Islam. Setelah itu mereka membela kepada Islam. Yang asal mulanya mereka menolak ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah itu mereka berjuang bersama Nabi, membela ajaran Nabi, menegakkan urusan Nabi. Jadi ayat tersebut, yaghfira laka Allahumma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, itu tidak menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berbuat dosa, pernah melakukan suatu perbuatan yang menentang hukum. Tidak. Beliau maksum, terjaga dari perbuatan dosa dan salah. Beliau tidak pernah melawan hukum. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah tuduhan dari orang-orang musyrik bahwasanya beliau telah melakukan dosa besar karena beliau mengajak kepada kalimat tauhid dan beliau menyenyakkan kebatilan serta beliau memerangi tradisi-tradisi jahiliyah. Itu merupakan perbuatan dosa. Tentunya
sebelum kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap orang-orang musyrik kepada Nabi bermusuhan. Mereka menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan dosa. Berbeda halnya ketika Fathu Makkah. Sikap orang-orang yang tidak beriman berubah. Mereka masuk ke dalam agama Allah dan hampir seluruh bangsa Arab di Jazirah Arab mereka membenarkan ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.